birahmatihi yatarhamul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ada dua ungkapan sepintas lalu. Kedua ungkapan itu bertentangan, bertolak belakang, padahal hakikatnya tidak. Yang jadi masalah adalah dari sudut pandang yang berbeda, persepsi yang berbeda dari masing-masing pihak. Yang satu mengatakan hari ini lebih baik dari hari kemarin, tapi satu pihak yang mengatakan hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Dua-duanya tidak bertentangan, dua-duanya benar. Pada hari ini dia pergi naik sepeda, hari kemarin dia pergi itu jalan kaki. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Artinya bahwa satu ciri bahwa kesejahteraan lahiriah meningkat dari jalan kaki menjadi naik sepeda. Tidak mustahil pada bulan depan dia meninggalkan sepeda, di motoran sepedanya itu. Berarti bulan depan dia pergi itu naik motor. Ternyata pada bulan depannya lagi kita bertemu dengan dia sudah naik mobil. Maju terus. Tetapi ada tapinya. Ketika jalan kaki dia rajin ke masjid. Sudah naik sepeda, dia sibuk itu bukan pergi ke masjid. Dia sibuk itu pergi mancing. Naik motor begitu jauh mancingnya. Pakai mobil, ya apalagi. Ternyata ke tempat mancing tambah dekat, tapi ke masjid tambah jauh. Nah ini barangkali kedua ungkapan yang tadi hakikatnya tidak bertentangan. Jadi dari satu sisi bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ayo kita maju, begitu kan? Semua kandidat mengatakan betul maju, tapi juga mundur. Maju mundur itu. Nah, persis saja unur-unur itu. Nah, timbul pertanyaan dalam diri kita. Ketika orang begitu maju dari satu sisi, yaitu sarana dan pelengkap, ternyata bahwa kejahatan pun bertambah maju. Tapi ketika agama tambah maju, justru kejahatan tambah mundur. Bukankah begitu yang pernah diungkapkan oleh seorang sahabat? Kami ya Rasulullah pernah mengalami masa jahiliyah dengan segala kejelekan dan keburukannya. Kemudian Allah mendatangkan khair, kebaikan yang dibawa oleh engkau. Apakah setelah kebaikan yang ini akan datang lagi kejelekan?
Rasulullah dengan tegas menjawab, "Na'am, benar." Setelah kebaikan yang datang dibawa olehku, dan setelah aku tidak ada, nanti akan muncul kembali kejelekan. Bahkan justru nilainya lebih jelek daripada sebelum jahiliyah. Jadi kalau pada zaman jahiliyah itu jelek, tapi pada satu saat justru kejelekan itu dilakukan oleh orang-orang yang punya rasa hidup dalam masa modern, tapi hakikatnya mudirun itu. Dia hidup dalam modern, tetapi dia hidup dalam keadaan mudirun, dalam arti menimbulkan kemadaratan. Makanya jangan heran, ketika dilakukan kejelekan oleh orang-orang yang bertambah baik sarana dan pelengkapnya, maka nilai daripada kejelekan itu akan lebih hebat daripada sebelumnya. Kenapa? Sampai setiap tahun ada orang yang mendapatkan hadiah dari segi keilmuan. Karena ilmunya itu adalah bermanfaat bagi orang banyak. Akan tetapi justru pendiri daripada yayasan itu sendiri, Alfred Nobel, ketika beliau akan wafat memperlihatkan rasa penyesalannya. Dalam arti menyesalkan kepada para ilmuwan, bukan dari segi penemuannya, tetapi pemanfaatannya. Orang yang pertama kali menemukan bahan peledak, ketika akan wafat, beliau menangis. Kenapa saya yang menemukan bahan peledak itu? Kalau dulu orang membunuh satu-satu, paling banyak 1-2. Tapi setelah bahan peledak ditemukan oleh dia, kemudian dikembangkan, pada satu saat orang hanya dengan cingirnya itu bisa membunuh ribuan dan tidak mustahil puluhan ribu lainnya. Makanya kenapa Alfred Nobel itu sampai membuat yayasan Nobel, dan semua kekayaannya itu diberikan kepada yayasan itu. Dia beramanat agar setiap tahun bagi ilmuwan yang bermanfaat ilmunya diberikan penghargaan. Itulah barangkali gambaran dari apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW yang diungkapkan oleh Imam Bukhari dalam satu tarjamah, la ya'ti zamanun idzal ladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang satu masa kecuali yang sesudahnya itu akan lebih jelek daripada masanya. Maka tentu yang hal satu dari segi duniawi dan yang satu lagi dari segi dini. Apabila masalah-masalah duniawi pada satu saat sudah menguasai, ini barangkali yang akan menimbulkan kerusakan. Kerusakan apa? Termasuk kerusakan yang bersifat dini. Pada satu saat apabila ulama, katakanlah yang dimaksud ulama tentu bukan ulama secara mutlak, tetapi ulama dini, bila mereka sudah dikuasai oleh duniawi, nah disinilah akan timbul kerusakan-kerusakan yang menyeruak. Kenapa?
Sebab kalau orang yang tidak berilmu, mereka menimbulkan kerusakan itu tanpa dalil. Tapi kalau orang yang berilmu melakukan kerusakan dan kejahatan itu didalilan. Jadi yang satu mah ngamalkeun dalil, yang satu mah ngadalilan amal. Bukankah itu yang dimaksud dalam Al-Quran? Seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama Yahudi dahulu. Istarawud dolalata bil huda, istarawul hayata dunia bil akhirah. Menjual belikan masalah hari akhirat ditukarkan dengan dunia. Jadi ketika menerangkan agama keras, tapi kalau sudah berhadapan dengan lekoi itu ulama. Barangkali kemarin banyak laleto itu. Sebelum minggu kemarin, yang sungguhnya keras. Tapi ketika berhadapan dengan bab duit, Allah ngadak-ngadak ngelempek. Nah, pernah ada satu riwayat di satu kampung, kok kenapa orang-orang tiba-tiba mereka itu berdatangan ngajuk-juk gitu. Ada satu pohon yang besar. Padahal orang-orang itu sudah lama meninggalkan kemusyrikan. Tapi kenapa sekarang kok rame lagi itu? Banyak yang berdatangan menuju ke pohon itu. Timbul semangatnya. Sudah masanya aku harus amar ma'ruf nahi munkar. Si itu kiai, padahal usianya sudah tua, tapi semangatnya masih muda. Ketika melihat kemungkaran di lingkungannya, dia ingat akan sabda Rasulullah, bila ada orang yang berbuat kemungkaran dan dia mampu untuk beramar ma'ruf nahi munkar tapi tidak dia lakukan, maka Allah akan menurunkan azab secara menyeluruh. Dia berangkat dengan membawa kampak di tua Senayan. Ini semangat. Tapi belum sampai ke pohon itu. Ayah mengajarkan di tengah jalan. Badai mana jangan? Badai mana kiai? Rek nuar tangkal. Jalma-jalma manusia. Gara-gara pohon ini. Nanti orang yang senang kepada pohon ini, yang kata kiai musyrik sudah bertambah banyak. Nanti akan protes dan melawan kepada kiai. Sudah. Kalau mau beramar ma'ruf nahi munkar, rubah caranya. Nah itu mimiti. Apa caranya? Auran duit. Gerasa. Di mana saya mandalin itu yang kurus? Ganti. Pokoknya kiai pulang, nanti saya akan bantu kiai untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Pokoknya tiap kiai bangun ada uang di bawah bantal. Dipikir-pikir iya, jabat capek, pulang, tidur, bangun ada. Besoknya bangun lagi ada lagi. Tapi pagi ketika bangun dibuka bantal ternyata uang tidak ada. Siapa bohong. Balik lagi jadi ini manuar tangkal. Tapi di tengah jalan ada lagi yang ngajegak itu, yang menghalang. Kemana kiai? Jadi itu aku saya. Jadi, nah kena jangan bohong si lain.
Majarkan tiap udang bakal aya duit geuning eueuh ngan 2 poe. Cenah jangan urang gelut we heula jeung sae. Kembali berkelahi semacam kemarin. Kalau kemarin musuhnya yang kalah, sekarang kiai yang kalah. Kiai kaget. Jadi kalau musuhnya ya ketika kalah itu memberikan saran, menyimpangkan perhatian, tetapi kiai ketika salah bukan begitu. Dia bertanya, nah cenanya saya eleh ayeuna. Baik, nanti saya terangkan. Ngan kudu sujud dulu cenah ka saya. Dia sujud. Nah, pada waktu sujud itulah diterangkan. Kiai kamari mah kiai nu meunang lantaran suman masih keneh bersih hati kiai. Hari ini kiai kalah bongan sedah rob. Nah, bongan ude cenah. Ujung-ujungna duit matak diketok harita ge. Waktu itu dibunuh kiai itu. Ternyata yang ngejaga itu setan. Nah, di sini kelihatan setan akan berbagai macam caranya. Makanya jangan heran, layati zamanun illalladzi badahu syarrun minhu, itu adalah diantara penyebabnya itu karena uang. Karena masalah duniawi. Orang-orang sudah al-itharu masalah duniawi, dipentingkan dengan alasan batan ku batur urang manfaatkeun ku urang. Batan ku batur urang manfaatkeun ku urang. Di dalilan itu, bukankah Rasul juga pernah mengatakan ketika ada barang yang ketemu itu laka, di hakikat lidih ambil oleh kamu, kalau tidak oleh kamu nanti diambil oleh saudara kamu. Oleh kamu tidak diambil, oleh saudara kamu tidak ambil, nanti dikerekam aja itu kambing. Nah, eta dalilna cenah. Tibatan oleh orang lain dan oleh ajak lebih baik saya dikerekam. Nah, inilah barangkali kenapa ketika seorang datang kepada seorang sahabat yang masih hidup, dia menanyakan di mana suasana lingkungan sudah begitu semerawut. Padahal di lingkungannya itu umat-umat Islam. Maka sahabat itu mengatakan, ya lihat oleh kamu yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, yang ada di Syam, yang ada di Kufah, semuanya mereka itu sudah menyebabkan kerusakan itu apa? Wahadihi dunia dari aksadat. Inilah masalah maksud duniawi yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Bukan berarti kita menanggalkan duniawi. Akan tetapi sejauh mana agar duniawi itu tidak menimbulkan kerusakan bagi diri kita ataupun bagi diri lingkungan. Nah, inilah barangkali dalam beberapa hadis yang diungkapkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Yang pertama, Anis Zubair bin Adi qala, dari Zubair bin Adi berkata, Atainan Anas bin Malik. Kami datang kepada Anas bin Malik. Menunjukkan bahwa ini pada akhir-akhir hayat Anas bin Malik. Kenapa mereka itu datang kepada Anas bin Malik? Karena Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang panjang usianya. Ada yang meriwayatkan usia beliau itu mencapai 100 tahun lebih. Tetapi yang paling rendah mengatakan usia beliau itu lebih dari 90 tahun. Banyak anak dan kebetulan rizki dan miliknya pun diluaskan oleh Allah berdasarkan doa Rasulullah. Kenapa?
Karena ketika Rasulullah sampai di Madinah, ibunya melihat dengan panjang. Beliau datang kepada Rasulullah, ibu Anas itu. Ya Rasulullah, saya titipkan anak saya. Saya tidak mau minta upah, manfaatkan dia. Makanya Anas bin Malik itu salah seorang khadam Rasulullah. Dan dari sanalah ternyata beliau ini seorang pemuda yang cerdas. Makanya Anas bin Malik salah seorang sahabat yang banyak pula meriwayatkan hadis. Di sini ketika Anas didatangi oleh orang-orang, fasyakauna ilaihi ma yalqauna minal hajjaj. Kata yang datang kepada beliau, kami mengadukan kepada beliau, kepada Anas, apa yang mereka temui, yang mereka rasakan, apa yang mereka temukan dari Al-Hajjaj. Al-Hajjaj adalah seorang amir yang dikenal kezalimannya, kekejamannya. Sebagaimana dalam satu riwayat yang lain dibenarkan bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, nama panjangnya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yang pernah sejaman dengan Ibnu Umar, karena Ibnu Umar pun termasuk sahabat yang panjang usia. Beliau adalah Al-Amirul Masyhur. Wal muradu syakwahu ma yalqauna min dulmihi lahum wa taqdihi. Yang dimaksud oleh mereka apa yang mereka temukan darinya karena kezalimannya terhadap mereka. Jadi kesalahan sedikit pun timbul kezaliman yang melebihi batas. Az-Zubair menjelaskan dalam kitabnya Al-Muwaffaqiyat melalui jalan Mujalid bin dari Asy'ari. Umar ibnul Khattab dan yang setelahnya itu adalah termasuk khalifah dan amir yang lainnya. Idza aqadul asya aqamuhu linnas wa nazamu imamata. Apabila menghukum orang yang berbuat maksiat, paling-paling dihadapkan, disuruh berdiri di hadapan orang banyak. Kemudian dibuka sorbannya. Sehingga orang-orang akan melihat, oh ini pelaku maksiat ini yang melakukan pelanggaran ini. Selain itu akan jadi contoh bagi yang lain agar tidak berlaku seperti itu. Akan tetapi, falamma kana ziyadu, ketika pada masa jihad, doroba fil jinayati bisyar, orang yang melanggar hukum itu dicambuk. Bukan hanya sekedar dibuka sorbannya, tapi juga dicambuk. Summa zada Mus'ab bin Zubair halqal lihyah. Kemudian pada masa Mus'ab bin Zubair ditambah lagi, janggutnya itu dicukur itu, dibuang. Itu membuang janggut bagi adat Arab itu satu kerendahan. Karena janggut bagi mereka merupakan kehormatan. Tetapi bukan berarti bahwa mengikut janggut itu sunnah Nabi, karena sebelum Nabi pun sudah jarang ngotan itu. Makanya yang jadi masalah itu, yang sunnah itu ngukut janggut, atau janggotan. Anu sunnah teh harus janggotan atau ngukut janggut. Falamma Bishr bin Marwan, tatkala pada masa Bishr bin Marwan, kapal jani samaro kapal jani bimismari, itu telapak tangan atau tangan pelaku pelanggaran hukum itu dipaku tangannya.
Tetapi ketika datang masa Al-Hajjaj bin Yusuf, dia mengatakan, semuanya juga itu main-main itu. Dipaku main-main, dicambuk haka ulina. Iya dia engah kuman jelema. Dicabut itu pedangnya langsung dibunuh orang itu. Jadi setiap pelaku meskipun sekecil-kecilnya berhadapan dengan Al-Hajjaj itu dibunuh. Itulah yang dimaksud orang-orang mengadukan hal Al-Hajjaj kepada Anas bin Malik. Waktu itulah beliau mengatakan, isbiru, hendaklah kalian bersabar. Fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu asyarru min hatta talaqahu fahum. Sebab tidak akan datang satu masa kepada kalian kecuali masa berikutnya itu lebih jelek daripada masa sebelumnya, hingga ini berlaku sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Tapi kamaut maksudnya keges maut kamu ngerasakan dolihnya seperti Al-Hajjaj. Nah, sebelum dengan itu ternyata bahwa keburukan-keburukan dalam masalah dini itu lebih dominan lagi. Hal ini wajar. Kenapa? Nanti para nabi itu akan diminta pertanggungjawaban. Makanya kenapa Rasulullah dalam peristiwa-peristiwa penting di sela-sela atau di akhir khutbah sering mengungkapkan hal balagh, apakah saya sudah tabligh, apakah saya sudah menyampaikan. Ini menunjukkan bahwa Nabi pun akan diminta pertanggungjawaban. Apakah dia yang telah tabligh dan apakah ini yang ditabligkan? Maka Nabi mengatakan, selama saya masih ada di antara mereka, saya akan merubah, akan berlaku amar ma'ruf nahi munkar, dan saya bertanggung jawab atas kelakuan mereka. Tapi bila saya sudah tidak ada, engkaulah yang akan lebih mengetahui, ya Allah. Artinya Nabi pun manusia biasa, terbatas dengan usia. Oleh karenanya ketika beliau masih hidup, tidak membiarkan kemungkaran, apakah dalam bidang dini ataupun dalam masalah-masalah muamalah, dituntaskan sehingga tidak akan berkelanjutan kemungkaran itu. Ketika pada satu saat ada khatib yang khutbah, ketika berdoa, khatib itu mengangkat kedua tangannya. Ada seorang sahabat yang langsung menarik kedua tangannya. Ubbahakumullah, semoga Allah menjelekkan kedua tangan ini. Begitu. Dalam kesempatan yang lain ada seorang sahabat yang mengimami para orang-orang yang ada pada saat itu. Dia mengimami di atas, di tempat yang lebih atas daripada makmum. Sebelum takbir ada yang menarik jubahnya. Waktu dilihat ternyata masih sahabat yang menarik. Ditegur sahabat yang jadi imam itu. Apa kamu tidak tahu perbuatan yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah? Sahabat itu terus terang, baru saya sadar setelah engkau menarik bajuku. Inilah barangkali amar ma'ruf nahi munkar. Tidak dibiarkan. Seandainya dibiarkan tentu akan berkelanjutan. Nah, sebagaimana sampai saat ini. Kenapa? Perbuatan-perbuatan bid'ah itu
terus berkelanjutan karena dibiarkan. Tetapi mereka mempunyai alasan ketika ada orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Ulah sok deurehan teuing ieu bisa menimbulkan khilafiyah dan ikhtilafiyah. Ini yang akan menimbulkan keributan. Justru dibiarkan akan menimbulkan keributan dan kemadaratan. Justru dengan amar ma'ruf nahi munkar menghentikan kemungkaran dan membiarkan kemungkaran berarti menyuburkan kemungkaran. Dapat kita lihat pada saat ini bagaimana kemungkaran-kemungkaran dalam bidang dini dan mengatasnamakan ta'abudi begitu bersepat, dan justru ini yang laku. Justru ini yang laku. Kenapa? Menunjukkan ketidaktahuan orang. Oleh karenanya di sini dikatakan bagaimana Rasulullah memperingatkan kepada mereka. Sebagaimana pada hadis nomor 2, qalat Asma berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak faratukum alal haudi, aku menunggu kalian di telaga. Semua nabi itu akan mempunyai telaga masing-masing pada yaumul qiyamah, termasuk nabi yang terakhir. Kemudian layur fa'anna ilayya rijalun minkum, diperlihatkan, diangkat kepadaku beberapa orang di antara kalian, hatta idza ahwaitu liunawi lahum ikhtalaju duni, sehingga apabila aku mengulurkan tangan untuk meraihnya, dia melejit dari aku, dia masuk ke dalam api jahanam. Dan waktu itulah aku berkata, Rabbi ashabi, hai Tuhanku, itu adalah sahabatku. Jadi secara zahir dia sahabatku, dilihat dari ciri-cirinya secara zahir. Tapi bagaimana fayaqulu, Allah menjawab, la tadri ma ahdathu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau tidak ada. Nah, dalam riwayat yang lain dikatakan, innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka ganti, yang mereka tukarkan setelah engkau tidak ada. Maka tentu dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan masalah ini. Fa'akulu, maka aku berkata, suhkan liman baddala ba'd. Suhkan itu kalau jarak jauh. Kalau ke bawah artinya sing jero itu. Mangga Gusti sing jero atau mungkin lelok kenan di neraka. Bukankah ini sama dengan orang-orang munafik fid darkil asfali minan nar? Tidak mustahil. Orang yang ini lebih dalam daripada orang munafik dengan sabda Rasulullah, suhkan. Nah, disinilah barangkali seperti yang diungkapkan oleh Hudzaifah ibnul Yamani. Hudzaifah ibnul Yamani seorang sahabat yang cerdas. Dan beliau ini seorang sahabat yang kuat memegang amanah. Sehingga kenapa oleh Rasulullah dipercaya untuk menyimpan rahasia-rahasia tertentu. Hanya Hudzaifah ibnul Yamani lah yang tahu pribadi-pribadi munafik hakiki. Jadi oleh Rasulullah diberitahu si anu itu munafik. Makanya ketika Umar menjadi khalifah dan bila ada seseorang wafat, Umar tidak akan menyolati orang itu sebelum Hudzaifah ibnul Yamani menyolatinya. Kenapa? Inilah merupakan bahwa Umar pun mengikuti kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah karena tahu
bahwa Ibnu Yamani diberitahu rahasia-rahasia oleh Rasulullah, diberitahu nama-nama orang munafik. Maka bila Ibnu Yamani tidak menyalati orang itu, Umar pun tidak. Karena apa? Hudzaifah tahu bahwa orang ini munafik. Yang hakikatnya munafik hakiki adalah kufur yang haram untuk disolatkan. Makanya kenapa Hudzaifah dikenal dengan sebutan Sohibu Sirri Rasulillah. Artinya sahabat yang beritahu rahasia-rahasia oleh Rasulullah. Beliau mengatakan, Yudrasul Islamu kama yudrasu wasyus thawbi. Nanti pada satu saat Islam itu akan dirubah, akan dihilangkan, akan digarap. Sebagaimana dihilangkannya, digarapnya, dirusaknya hiasan baju. Akibatnya apa? Kata beliau, hatta la yudro masyam wala sholatun wala nuskun wala sodaqah. Sehingga saum tidak dikenal, sholat pun tidak dikenal, ibadah haji pun tidak dikenal, sodaqah pun tidak dikenal. Artinya sholat, saum, sodaqah hanya tinggal namanya. Yang seperti itu bukan sholat Nabi. Tetapi perasaan tetap ini sholat. Perasaan ini saum. Perasaan saya sudah haji. Perasaan sudah sedekah. Tetapi pada satu saat ketika ditimbang, dihisab, ternyata nol semuanya itu. La yudro masyamun wala sholatun. Demikian pula wala nuskun wala shadaqatun. Bila kita perhatikan pada zaman Rasul saja itu, ketika seorang sahabat sholat, selesai sholat, datang kepada Rasulullah. Rasulullah, irji, balik lagi, sholli fa innaka lam tusolli. Balik dekat, sholat deh, nuki itu mah lain sholat. Itu sahabat Rasulullah. Sampai 3 kali dia ulangi lagi yang kedua kalinya. Datang kepada Rasul, kata Rasul, "Ildi sholli fa innaka lam tusolli." Salatkan, belum salatkan. Sampai 3 kali baru Rasulullah mengatakan, begini sholat itu. Nah, timbul pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Pernahkah kita bertanya pada orang yang tahu, sholat saya ini benar atau tidak? Rasanya jarang ya Pak. Tapi kalau diajar silat, itu kepada suhu itu. Suhu, jurus saya ini benar tidak? Tapi kalau diajar sholat, jarang. Untuk saya mah sholat itu mah untuk. Jadi dibanding-banding jeung netara sholat. Ternyata menikah netara sholat, sabab sholat dia tidak ada apa-apanya. Kalau menurut pertimbangan Rasulullah. Kenapa? Nah, saum tidak ada apa-apanya. Karena saum itu bukan saum Rasulullah. Semuanya sudah ditukar. Ibadah haji, ya. Kalau boleh saya menghitung, bukan berarti saya paling baik. Tetapi kalau melihat berdasarkan dalil, ternyata bahwa itu adalah tidak sunnah. Ketika orang turun saja itu dari Mekah ke Mina, pada tanggal 8, malam 9, umumnya jamaah haji Indonesia itu bukan ke Mina, bukan bermalam di Mina, tapi mereka langsung ke Arafah.
dari Arafah. Mereka itu tidak bermalam di Muzdalifah, langsung lagi ke Mina. Waktu saya pernah nanya kepada Syekh Maktabi, saya mau lakukan yang seperti ini, tanggal 8 itu langsung ke Arafah. Kemudian dari Arafah tidak bermalam di Muzdalifah. Apa jawaban? Saya ini tukang dagang. Saya bingung tukang dagang. Oh, tergantung konsumen katanya. Kurang lada, tambah lada. Kurang asin, tambah asin. Amis teuing, gampil kan tambahan teh nulai. Jadi maksudnya bagaimana? Ini pesanan kepada saya. Dari siapa? Ya dari yang ngurus kamu, cina. Yang ngurus kita, sahanya Pak. Agak sudah pada tahu lah. Mau yang seperti ada. Kami ini kan tukang dagang, katanya. Mau begini, begini. Jadi menunjukkan bahwa konsumen mah itu rumah sakit mah tergantung konsumen itu. Kalau rumah makan beda dengan rumah sakit. Datang ke rumah sakit maka bukan tergantung pasien itu. Harus tergantung rumah sakit di mana ya pasien nawar. Ulang tarik deui atau nyuntik rek tarik deui teu cicing bukan nama. Itu rumah sakit itu. Maka Rasulullah itu seperti rumah sakit. Rek nyeri, rek itu. Qulil haqqa walau kana murran. Tapi kalau berhadapan dengan konsumen itu waktu tablet itu nanya dulu kayak arek numan anu yang jawaban teh yang halal pada saya ada nu haram oge aya hayang nu halal hayang nu haram itu ada yang bertanya dan menjawab begitu. Ini barangkali yang dimaksud oleh Hudzaifah ibnul Yamani. Bila pada satu saat ternyata orang tidak ada apa-apanya setelah sholat, setelah saum, setelah haji, setelah sholat. Bukankah ada pendapat Rasul? Barang siapa orang melakukan satu pekerjaan yang hakikatnya bukan itu perintah aku harus lakukannya. Pekerjaan itu rodun man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Nah, sehubungan dengan itulah di sini apa sebabnya terjadi yang seperti itu? Akhirnya Rasulullah mengatakan, sahabat Rasulullah pernah mengatakan demikian. An Zaid bin Wahb bin qala, dari Zaid bin Wahab berkata, Sami'tu Abdullah ibn Mas'ud yaqul, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, la ya'ti alaikum yawmun illa wa huwa aqallu ilman minal yawmil ladzi madha qablahu. Tidaklah datang satu masa, tidaklah datang satu hari kecuali hari berikutnya itu bertambah kurang ilmu daripada hari sebelumnya. Yang disebutnya ilmu, tetapi yang dimaksud tentu bukan ilmunya, orang yang berilmu. Bertambah kurang ulama. Barangkali di versi saja itu Dewan Hisab yang menghitung amanah itu anggotanya sudah 4 wafat. Mulai Ustaz Ghazali, Dr. Nasutisna, kemudian terakhir lagi 2 orang. Sampai sekarang belum ada gantinya. Belum ada gantinya. Ustaz Entang, Mutar, wafat, siapa gantinya? Kemudian ya kalau saya mati nanti barangkali siapa ngerti heula. Yang disebutkan dina siapa yang mau duluan. Nah ini dikatakan fa'idza dahabal ulama, apabila ulama sudah tidak ada,
Istawan nas, orang itu akan sejajar. Tingkatannya itu akan sama. Karena masing-masing tanpa ilmu. Akhirnya jadi kalau terjadi debat pun, terjadi perbedaan pendapat dan tukar pendapat pun itu seperti di tukang si kopi. Ngadon pasea bukan bertukar ilmu. Nah, fala ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Mereka tidak akan lagi beramar ma'ruf dan menahi munkar sebagaimana setelah para sahabat sudah hilang. Bila pada satu saat bukan sahabat yang hilang, tapi justru ulama. Fa inda dzalika yahlikun. Nah, pada saat itulah manusia akan binasa. Barangkali tinggal bertanya kepada diri kita masing-masing. Ketika ulama berkurang, kadar-kadarnya pun berkurang. Semangat untuk menjadikan ulama atau menjadi ulama itu sudah hampir tidak ada. Makanya kalau pada satu hari ada seorang sarjana hukum mati, jangan khawatir. Semester nanti diteruskan itu yang diwisuda sarjana hukum. Kalau hari ini sarjana ekonomi ada yang mati, jangan khawatir. Nanti pada semester berikutnya diteruskan sarjana ekonomi. Itu baru satu universitas, satu perguruan tinggi. Sekarang kan perguruan tingginya banyak. Kalau pesantren ada punya anak 5, meski kedokteran, rencana kerja. Nuka 2 ekonomi, nuka 3 teknik, nuka 4 sarjana buku, nuka 5 akuntansi, akuntan. Bukan ayah nyelap negeri menjadi ustaz. Tong ribu jadi ustaz. Mual payung tergawe ijazana. Makanya ya banyak yang robah sekolah pun juga. Jadi pada satu saat ternyata akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Yang mudah-mudahan ya kita tidak mengalami secara keseluruhan. Insyaallah barangkali kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ngadon pasea bukan bertukar ilmu. Nah, fala ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Mereka tidak akan lagi beramar ma'ruf dan menahi munkar sebagaimana setelah para sahabat sudah hilang. Bila pada satu saat bukan sahabat yang hilang, tapi justru ulama. Fa inda dzalika yahlikun. Nah, pada saat itulah manusia akan binasa. Barangkali tinggal bertanya kepada diri kita masing-masing. Ketika ulama berkurang, kadar-kadarnya pun berkurang. Semangat untuk menjadikan ulama atau menjadi ulama itu sudah hampir tidak ada. Makanya kalau pada satu hari ada seorang sarjana hukum mati, jangan khawatir. Semester nanti diteruskan itu yang diwisuda sarjana hukum. Kalau hari ini sarjana ekonomi ada yang mati, jangan khawatir. Nanti pada semester berikutnya diteruskan sarjana ekonomi. Itu baru satu universitas, satu perguruan tinggi. Sekarang kan perguruan tingginya banyak. Kalau pesantren ada punya anak 5, meski kedokteran, rencana kerja. Nuka 2 ekonomi, nuka 3 teknik, nuka 4 sarjana buku, nuka 5 akuntansi, akuntan. Bukan ayah nyelap negeri menjadi ustaz. Tong ribu jadi ustaz. Mual payung tergawe ijazana. Makanya ya banyak yang robah sekolah pun juga. Jadi pada satu saat ternyata akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Yang mudah-mudahan ya
kita tidak mengalami secara keseluruhan. Insya Allah barangkali kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.